Ya, 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 udah. Oke, oke. Eh, got it. Udah? Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Elvira Warda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Uci. Terima kasih ya, Bu, sudah mau meluangkan waktunya. Saya Iya, di sama-sama. sini perkenalkan diri dulu, Bu ya. Saya mahasiswa Oke. yang sekarang sedang mengikuti perkuliahan PPG di Universitas Negeri Padang dalam jabatan. Saya Mhm. menghubungi ibu dikarenakan tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing saya. Nanti mungkin ada beberapa Oke. pertanyaan yang saya akan ajukan ke Ibu Elvira, tapi sebelumnya jika Ibu berkenan boleh Ibu memperkenalkan diri Ibu. Silakan Bu, Oke, baik. diperkenalkan dirinya. Terima kasih, Ibu Uci. Baik. Perkenalkan, saya Elvira Wardah. Oke, saya lulus dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung pada jurusan Pendidikan Ilmu Komputer. Kemudian, alhamdulillah saya bersyukur diberikan kesempatan untuk melanjutkan studi ke Korea University yang ada di Seoul, Korea Selatan. Setelah melanjutkan studi, selesai. Kemudian saya diberikan kesempatan lagi untuk menjadi dosen di program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer yang ada di Sekolah Tinggi dan Keguruan Ilmu Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surya yang ada di Tangerang. Setelah itu saya melanjutkan lagi perjalanan karir saya. Saat ini saya mengabdi di Indonesia International Institute for saya ilmu pendidikan dan tetap berkaitan dengan ilmu komputer. Seperti itu Ibu Uci. Oke, terima kasih banyak Bu atas perkenalannya. Saya di sini menganggap Ibu sebagai pakar ya Bu ya, dan memang setelah Ibu perkenalkan diri tadi, Ibu ini memang pakar banget di bidang pendidikan dan di bidang komputernya. Oke Bu, mungkin ada beberapa Semoga deh pertanyaan ya. langsung ya. Langsung Hmm. saja Bu ya, Oke. karena untuk mengefektifkan Nah, waktu ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Dalam perjalanan saya mengikuti perkuliahan PPG ini, kami diminta untuk mencari, mengidentifikasi, serta menentukan akar permasalahan pendidikan yang ada di sekitar kami, khususnya di tempat kami bertugas saat ini. Oh, sebelumnya perkenalkan saya saat mhm. ini bertugas di SMA Negeri 20 Garut sebagai guru bimbingan TIK, Bu ya. Nah, dari analisis yang saya dapatkan berdasarkan kajian literatur dan tahapan-tahapan yang sudah kami lalui, maka ditentukanlah dua akar permasalahan yang saat ini kita akan bersama-sama menguatkan lagi kiranya apa solusi alternatif Mhm. yang bisa diambil untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dari permasalahan yang banyak yang saya analisis, ada dua akar yang sangat saya anggap perlu untuk segera diselesaikan atau dianggap akan ditindaklanjuti, Bu ya. Yang pertama itu terkait dengan, sebentar Bu, terkait dengan guru yang belum mampu menentukan metode pembelajaran yang dapat memotivasi siswa dalam pembelajaran. Nah, menurut Ibu dari permasalahan di Oke. atas, apakah solusi atau alternatif solusi yang kiranya bisa diberikan? Silakan Bu Elvira. Oke, baiklah. Oke, cara memotivasi siswa ya melalui metode pembelajaran. Baik. eh Kecenderungan kita sebagai manusia itu biasanya kita akan cepat ya, cepat belajar ketika kita menemukan masalah. Mungkin Bu Ici juga seperti itu. Kita akan banyak belajar dari masalah yang kita hadapi dalam kehidupan. Karena apa? Itu akan memberikan makna tersendiri. Ketika kita menemui masalah, kita bisa menyelesaikan itu dan itu akan memberikan satu bentuk pemahaman pada diri kita. Nah,
Jadi pembelajarannya lebih bermakna gitu. Jadi kenapa dikatakan ini lebih memotivasi si ya tadi kan pembelajaran melalui masalah ya kan tadi saya sebutkan kita belajar dari masalah. Berarti kalau dalam kata kerennya itu adalah apa problem based learning gitu kan ya kalau dalam bahasa kerennya. Nah, kenapa dikatakan memotivasi? Karena kita dihadapkan dengan masalah gitu. Kita dihadapkan dengan masalah dan syaratnya supaya ini memotivasi lagi adalah masalah ini jika dibawakan ke dalam kelas harus dikaitkan dengan pengalaman siswa di dunia nyata. Karena kalau tidak dikaitkan dengan dunia nyata, siswa itu akan mengawang-awang ya. Siswa akan mengawang-awang dan apa yang kita harapkan siswa bisa tadi kan kita mengharapkan siswa dapat membangun pemahaman baru dari masalah yang kita ajukan di dalam kelas itu harapan kita. Kalau siswa pun tidak dekat dengan masalah tersebut, ya mereka tidak akan menyelesaikan masalah, mereka nggak akan bisa gitu loh, gitu. Jadi ya berarti boleh salah satu caranya adalah memberikan masalah kepada siswa, kemudian masalah itu harus yang dekat dengan kehidupan mereka, dengan dunia nyata mereka, supaya mereka bisa menyelesaikan masalah tersebut sehingga apa yang kita harapkan pemahaman utuh yang mereka bisa dapatkan dari pembelajaran itu ya tercapai gitu. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, oke, belajar dari masalah sepertinya akan menarik jika tadi ya kata kuncinya dikaitkan dengan dunia nyata siswa seperti itu. Jadi dunia nyata Oke, dibawakan ke dalam kelas. Aha. baik. Seperti itu Bu Ci. Ya, berarti intinya itu bagaimana pintarnya guru atau kreatifnya guru untuk melihat masalah yang ada di sekitar siswa yang bisa dihadirkan ke dalam Mhm. pembelajaran yang pada akhirnya siswa bisa Iya, menemukan ya solusi dari permasalahan itu yang iya, dikaitkan dengan mata pelajaran yang sedang dipelajarin oleh siswa. Begitu, Bu El? iya, Oke, kita benar, lanjut benar ke sekali Bu pertanyaan Ci. selanjutnya ya, Bu El ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Oke. itu ditemukan permasalahan di mana siswa itu belum mampu atau mungkin karena belum terbiasa untuk mengikuti pembelajaran yang berbasis HOTS. Di mana pembelajaran berbasis HOTS ini ketika Mhm. kurikulum 2013 jadi topik yang selalu diperbincangkan ya. Karena sebagian besar orang atau guru ataupun masyarakat ataupun siswa menganggap HOTS itu yang penting soalnya sulit, soalnya panjang saja. Padahal Hmm, kan sebelum mengerjakan soal ada yang namanya oke, pembelajaran. oke. Nah, di sini permasalahannya itu siswa ini belum Mhm. memiliki kemampuan mengikuti alur pembelajaran HOTS. Kira-kira solusinya seperti apa ya, Bu? Oke, baiklah. HOTS ya, kalau HOTS kita berbicara HOTS, kita coba kembali ke ya karena kita terbiasanya dengan taksonomi Bloom ya, taksonomi Bloom. Berarti kita ingat lagi, taksonomi Bloom itu mulai kita lihat dari level kognitif saja ya. Level kognitif itu mulai dari C1 sampai C6. C1 itu adalah kemampuan mengingat, nanti sampai pada akhirnya yang kita katakan HOTS itu adalah kemampuan membuat gitu ya, atau create. Nah, tadi permasalahannya adalah siswa tidak mampu mengikuti ya untuk bagaimana supaya tercipta harapan guru, harapan kita semuanya HOTS Mm-mm. itu bisa tercipta gitu. Menurut saya salah satu caranya adalah berarti coba kita arahkan pembelajaran kita menggunakan project based learning. Jadi pembelajaran berbasis proyek. Kenapa harus proyek sih gitu kan ya? Proyek berarti itu kita apa ya akan mulai dari tahap paling rendah dulu ya, dari level kognitif yang paling rendah dulu gitu. Nanti bertahap itu kita ajak siswa sampai pada akhirnya di level kognitif yang diharapkan tadi seperti membuat. Jadi bagaimana untuk tahap awalan berarti guru gitu ya akan memberikan yang namanya semacam apa ya permintaan kepada siswa untuk mengerjakan satu proyek. Proyek ini boleh diselesaikan secara mandiri maupun secara berkelompok gitu. Nah, di tahapan pembuatan ya pengerjaan proyek ini, guru hanya sebagai fasilitator ya. Tugas penuh yang melakukan itu adalah si siswa. Nah, tugas penuhnya
oleh si siswa. Jadi harapannya ketika siswa melakukan itu langsung secara mandiri, bukan dibantu ya, dibimbing oleh guru, harapannya kemampuan tersebut akan tercipta, kemampuan si HOTS itu. Karena project based learning itu tuntutan akhir produk ya, adalah satu produk. Bukan hanya sekedar kalau misalnya tadi problem based learning menyelesaikan masalah itu selesai, tapi kalau project based learning tidak. Mereka mengharapkan si siswa menghasilkan produk. Oke, berarti kalau sudah menghasilkan produk, itu berarti sudah pada tahap create atau tadi menghasilkan itu. Ya, mungkin seperti itu ya Bu Ciah jawaban dari saya. Oh, iya. Siap, Bu. Mungkin kalau yang saya simpulkan ketika seorang anak sudah pada tahap membuatkan sebelumnya, dia akan dilatih tahapan-tahapan sebelumnya, Bu ya. Karena tahapan membuat Mhm. pun tahapan tertingginya, tapi dengan di Mhm. metode yang Ibu tadi sebutkan, saya rasa mungkin akan membantu pola pikir siswa untuk berkembang sesuai dengan tahapan-tahapan kognitifnya, Bu ya. Mungkin seperti itu pada akhirnya Ya, nanti akan benar. sampailah kepada tahap kognitif yang nanti diharapkan dalam pembelajaran HOTS ini. Oke, Bu El, Iya, mungkin ada seperti lagi itu yang ingin juga. disampaikan, Oke. Bu, terkait permasalahan yang sudah disampaikan tadi. Ada dua permasalahan Hmm, dengan solusi yang sudah Ibu eh, berikan. Satu lagi menurut saya yang cara yang paling ampuh untuk memotivasi siswa itu adalah libatkan siswa dalam pembelajaran, benar-benar libatkan ya. Jadi bukan hanya sekedar guru itu tidak hanya sekedar menyampaikan materi gitu loh. Tidak hanya sekedar apa ya ya kalau misalnya ini ceramah saja tidak gitu. Libatkan siswa. Melibatkan siswa tidak hanya sekedar dari ini ya, mereka itu tidak, kemudian mereka lipat tangan, tidak. Melibatkan siswa berarti Hmm, juga melibatkan mereka baik secara fisik dan mental mereka. Nah, hmm, fisik dan mental ya. Jadi mereka benar-benar utuh hadir di dalam kelas gitu. hmm. Jadi mungkin fisik Mantap. mereka ada ya dalam kelas. Fisik mereka ada dalam kelas, tapi jiwa mereka kemana-mana. Nah, itu gimana nih supaya guru bisa apa ya benar-benar Menghadirkan meyakinkan siswa bahwa secara mereka itu utuh ya. benar-benar ada. Ya, secara utuh di dalam kelas. Dan ketika kita bisa mengajar dari hati ya, ketika kita bisa mengajar dari hati, yakinlah apa yang disampaikan dari hati itu akan sampai ke hati. Nah, jadi Iya, saran benar. saya juga Bapak Ibu guru mengajar dengan hati. Ya, iya. Oke, terima kasih Gitu. banyak Bu El atas Oke, waktunya baik. ya. Puji. Semoga kita bisa bertemu Sama-sama. di lain kesempatan ya Bu Elvira ya. Mungkin cukup sekian untuk Oke, wawancaranya. Terima sama-sama kasih Bu sudah Uci. meluangkan waktunya. Dari saya, kita akhiri dengan lapas hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.